Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim, dosen pendidikan Pancasila di Direktorat Layanan Akademik, pengampu mata kuliah wajib universitas, dan juga salam jumpa juga pada teman-teman mahasiswa saya di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri UI. Hari ini semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua. Kita akan membahas materi berikutnya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Materi ini sangat penting teman-teman untuk teman-teman pahami, karena berbicara tentang pandangan, berbicara tentang point of view, point of view atau sudut pandang dalam hidup itu sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini melulu atau biasanya hanyalah perihal sudut pandang. Atau hidup ini intinya semuanya adalah perihal sudut pandang atau point of view. Dalam bahasa yang lebih keren lagi, hidup ini tergantung paradigma kita dalam melihatnya. Bagaimana kita melihat hidup ini dari sudut pandang yang mana, seperti itu. Nah, begitupun dengan Pancasila. Pancasila selain yang kita kenal sebagai dasar negara, selain yang sudah kita kenal sebagai landasan hidup bangsa Indonesia, selain yang sudah kita kenal sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, Pancasila juga kita kenal sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life bangsa Indonesia. Nah, apa yang ingin kita coba gali dari materi ini teman-teman semua? Yang pertama, kita harus ingat kedudukan Pancasila. Standing point kita, titik pijak kita adalah menempatkan Pancasila dalam dua hal, pandangan hidup dan juga dasar negara. Ketika kita bicara Pancasila sebagai pandangan hidup, automatically kita akan mencoba untuk melihatnya sebagai sebuah way of life tadi. Bagaimana dalam berkehidupan sehari-hari, dalam aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, alam dan lingkungan, sains dan teknologi, kita harus selalu menggunakan kacamata atau sudut pandang Pancasila. Ingat, sebagai sebuah pandangan hidup, segala hal tidak boleh bertentangan dengan pandangan hidup tersebut. Kenapa? Karena dia guiding principle itu, dia adalah prinsip yang memandu kita. Bagaimana agar kita kemudian berkehidupan politik yang baik, mandiri secara politik, kemudian berdaulat secara politik, berarti kita harus betul-betul melaksanakan 5 sila Pancasila itu dalam kehidupan politik. Menjadikan sila pertama itu sebagai dasar dan pegangan, Jadi sila pertama dan sila kedua itu adalah dasarnya. Sila ketiga dan keempat itu adalah cara atau alatnya, dan sila kelima itu sebagai tujuannya. Nah, dalam aspek politik misalnya kita harus menjadikan 5 sila dalam Pancasila itu sebagai dasar, dan juga alat sekaligus tujuan. Kemudian dalam aspek ekonomi, dalam dimensi ekonomi, berarti kita harus membangun kehidupan ekonomi yang bermoral. Kehidupan ekonomi yang kemudian tidak mengesampingkan umat beragama lain yang minoritas. Yang mayoritas harus mencintai, menyayangi yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Nah, dalam aspek berekonomi berarti nilai-nilai Pancasila yang 5 itu harus mewarnai tindakan ekonomi kita, perilaku ekonomi kita, kebijakan ekonomi dari pemerintah. Artinya, kebijakan ekonomi kita haruslah bermoral, haruslah manusiawi, haruslah mengedepankan demokrasi dan juga persatuan, haruslah mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, haruslah mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran. Seperti yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran sebelum ini, Indonesia punya prinsip membangun, menciptakan, memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
bukan hanya adil saja, bukan hanya makmur saja, tapi keadilan dan juga kemakmuran. Itu contoh di aspek ekonomi. Di aspek budaya, ya, selain kita tadi harus berdaulat secara politik, kita harus mandiri secara ekonomi, tapi kita juga harus berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan cara apa? Ya kita menggali kearifan lokal bangsa Indonesia, lokal wisdom yang kita miliki, bagaimana kita menghormati yang berbeda, bagaimana kita bertoleransi dengan yang berbeda, bagaimana kita membangun kebersamaan dengan yang berbeda, bagaimana kemudian kita menjadikan nilai-nilai suku bangsa kita yang baik itu menjadi panduan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Gotong royong, ya, sikap-sikap moderat dalam beragama, itu misalnya dalam berkebudayaan dan beragama. Nah, itu sebagai pandangan hidup, teman-teman. Yang kedua, kedudukan Pancasila jelas sebagai dasar negara. Core value kita, nilai dasar kita dalam bernegara adalah Pancasila. Kenapa kita tidak pernah bosan untuk membahas ini? Ya karena ini adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Kita ini bangsa yang sangat besar. Kita punya hampir 990 suku bangsa. Kata seorang antropolog dari Belanda, von Vollenhoven namanya. Kita punya sekitar 300 sub bahasa dan bahasa daerah. Kita punya banyak sekali etnis ya, dan juga banyak sekali tarian, banyak sekali seni-seni tradisional yang kita miliki. Itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah modal sosial yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita saling mengenal itu tadi, ya, agar kita saling memahami, karena kehidupan makin berwarna, karena kehidupan makin indah ketika warna-warna itu bisa kita kelola dengan baik. Hidup tak hanya sebatas hitam putih, apalagi hanya sekedar abu-abu. Jadi berwarna dalam hidup itu penting, dan warna itu kita miliki sebagai sebuah bangsa. Makanya harus kita rajut, kita ikat dalam tenun kebersamaan berdasarkan pandangan hidup bangsa kita dan juga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Selanjutnya, kita harus ingat, ya, selain kita beragam secara etnik, budaya, tradisi, ya, bahkan juga kebiasaan, kita juga itu sangat beragam dalam agama. Bayangkan, agama yang resmi memang ada 6, Islam, Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tapi kita punya sekian banyak aliran kepercayaan. Kita punya sekian banyak aliran kebatinan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, semuanya dilindungi oleh undang-undang, oleh negara, punya kesempatan yang sama untuk beribadah dan memeluk agama masing-masing. Sebagaimana pasal 29 ayat 1, kita tahu bunyinya adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara punya peran yang sangat krusial untuk kemudian memberikan ruang yang sama bagi semua, memberikan kesempatan yang sama bagi semua, pun juga melindungi semua untuk bisa memeluk agama, beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang dinamakan sebagai negara yang Pancasilais, sebagai negara yang mengedepankan moderasi dalam beragama. Dan ini pandangan hidup, teman-teman. Oleh karena itu kita harus breakdown, kita turunkan dalam keseharian kita, di sekolah, di kampus, di masyarakat. Ketika kita melihat agama lain sedang beribadah, kita harus menghormatinya, kita menjaga ketertiban dan keamanan. Pun juga sama ketika kita beribadah, melaksanakan peringatan hari besar agama, kita juga ingin dihormati oleh yang lain. Nah, disinilah pentingnya moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama sebagai sebuah implementasi dari pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kemudian jangan lupakan juga teman-teman ya, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu juga merupakan sebuah prinsip, ya, prinsip bersama. Ingat, kalau kita punya alat pemersatu di antara yang berbeda, ketika kita punya satu pegangan dalam kehidupan ini, jelas keaturan, ya, keberaturan, kemudian ketentraman dan ketertiban bisa tercipta.
ya tidak ada masalah ya dalam hidup ini ketika kita bisa mengelola perbedaan itu dengan keteraturan, dengan kebersamaan. Nah, itu penting. Jadi peran prinsip ini Pancasila sebagai pandangan hidup adalah kemudian mampu merajut keberagaman kita dalam satu irama keindonesiaan yang sama. Apa itu Pancasila seperti itu? Dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, ini ya tolong dipahami alur pikirnya, kemudian desain pembelajaran ini, bahwa harapannya dari materi ini teman-teman menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, sekaligus sebagai sebuah nilai yang harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat teman-teman ya, sebagai sebuah pandangan hidup bangsa, Pancasila itu kemudian tidak lahir begitu saja. Pancasila tidak muncul secara taken for granted ya, secara begitu saja, secara given, secara terberi dari Tuhan, dari Allah seperti itu, tapi melalui proses pencarian. Siapa yang mencarinya? Ya para pendiri bangsa kita. Ya ingat, BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu kemudian bersidang ya, terutama di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang kemarin baru kita peringati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Itu bersidang untuk membuat dan juga mendesain, menciptakan, menyusun dasar negara kita agar kita punya pegangan tadi, dasar negara dalam bernegara. Karena syarat berdirinya negara selain ada rakyat atau masyarakat yang menempati negara tersebut, ada wilayahnya, ada pemerintahan yang berdaulat, juga kita harus punya aturan hukum, kita harus punya dasar negara. Pegangan, pandangan hidup, nah seperti itu. Nah, BPUPKI bersidang, kemudian menghasilkan rumusan dasar negara, sampai kemudian ada Piagam Jakarta di tanggal 22 Juni 1945, dan titik puncaknya ketika PPKI menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara kita di tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila tidak muncul begitu saja, ya perdebatan-perdebatan di BPUPKI, di PPKI ya oleh para pendiri bangsa kita, itu adalah sebuah proses yang simultan, sebuah satu proses dalam satu tarikan nafas yang sama ya, bahwa Pancasila lahir 1 Juni, ada peran 22 Juni di sana, ada peran PPKI di 18 Agustus 1945, semua itu satu tarikan nafas ya, jadi tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, itu adalah satu rangkaian yang utuh seperti itu ya. Jadi stop untuk kita saling mengklaim bahwa Pancasila milik golongan ini, milik masanya ini, milik 22 Juni, milik 18 Agustus, milik 1 Juni, itu tidak bisa kita lakukan hal itu, tapi semuanya adalah satu tarikan nafas, satu rangkaian yang saling berkelindan ya, saling berpaut satu dengan yang lain seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman jangan lupa Pancasila juga kemudian sebagai pandangan hidup, jangan hanya jadi pandangan hidup para pendiri bangsa, jangan hanya jadi pandangan hidup para founding fathers dan founding mothers, tapi harus diwariskan, harus diberikan kepada para generasi penerus. Siapa itu? Saya dan juga Anda. Ya, bagaimana kemudian nilai-nilainya itu harus betul-betul bisa terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kemudian yang penting juga ketika Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, teman-teman, kita harus tahu pengertian negara itu apa. Ya, negara itu berasal dari istilah bahasa asing yaitu state dalam bahasa Inggris, atau staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, atau etat dalam bahasa Prancis. Kata itu kemudian berarti keadaan yang tegak ya dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Jadi negara dalam hal ini adalah sebuah hal yang berketetapan ya, kuat ya, tegak dan tetap, memiliki prinsip yang kuat ya. Kemudian secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi antara satu kelompok masyarakat ya yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian ini ada pendapat menurut para ahli yang perlu kita kutip ya, menurut seorang filsuf ya yang sangat terkenal, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau ya, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Kemudian menurut seorang sosiolog terkenal, Max Weber ya, mengatakan bahwa negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik ya, dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Kemudian menurut MacIver, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok ya, yaitu wilayah,
rakyat dan juga pemerintahan. Kemudian menurut Roger F. Soltow seperti itu, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Selalu muncul kata kunci masyarakat, perjanjian, wilayah, upaya untuk menciptakan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Itulah fungsi dari negara, ya. Oleh karena itu bisa kita katakan secara definitif, ya, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat atau agensi yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara oleh karena itu bisa kita katakan teman-teman ya adalah dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Jadi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa ini perlu aturan, perlu dasar, dan Pancasila adalah dasarnya. Oke, bisa dipahami seperti itu ya. Aturan-aturan yang berdasar dari Pancasila inilah yang digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara kita. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengapa demikian? Ini adalah hukum dalam hidup ya, hidup dalam dunia. Ya, bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah hidup dalam berkehidupan di dunia. Maksud dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral meliputi suasana kejiwaan dan watak dari negara yang bersangkutan. Negara kita berwatak ramah, beragam, toleran, mengedepankan sifat manusiawi pada yang berbeda, tenggang rasa. Nah, itu harus tercermin dalam undang-undang kita. Di dalam hukum yang kita buat, hukum itu harus manusiawi, toleran, mengedepankan moderasi dalam beragama, ya, mengedepankan kebersamaan dalam perbedaan seperti itu. Jadi sumber dari segala sumber hukum artinya adalah semua aturan perundang-undangan yang ada jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Karena nilai-nilai tadi juga itu adalah nilai-nilai yang tercermin dalam sifatnya Tuhan. Tuhan itu maha baik, maha adil, tidak membeda-bedakan, ya. Tuhan itu sangat mengutamakan makhluknya, seperti itu, mencintai, menyayangi, mengasihi. Jadi peraturan perundang-undangan harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Itu yang dimaksud dengan sumber dari segala sumber hukum. Yang berikutnya, Pancasila berposisi paling atas dalam hierarki perundang-undangan negara kita. Ya, di atas sebagai grand norm, sebagai stats fundamental norm, Pancasila itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, yang kedua nanti ada batang tubuh atau Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasalnya. Di bawahnya akan ada undang-undang, akan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau PP, di bawahnya lagi akan ada peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, di bawahnya akan ada keputusan menteri, peraturan menteri, di bawahnya akan ada peraturan gubernur, ya, perda, provinsi, di bawahnya akan ada perda kabupaten, kota, dan juga peraturan bupati. Itu adalah susunan hierarki perundang-undangan kita yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar dari semuanya, sebagai grand norm atau sebagai stats fundamental norm, sebagai norma bernegara yang paling mendasar yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita melanggar hal-hal tersebut dalam kehidupan kita bernegara. Hal ini akan sangat berhubungan dengan pemerintahan yang kita miliki. Jadi, Anda sebagai warga negara, sebagai mahasiswa yang dikatakan sebagai gerakan moral, intelektual muda, itu harus betul-betul menggunakan hak pilih Anda dalam pemilu, dalam pemilihan umum, untuk memilih calon-calon pemimpin Anda, baik eksekutif di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ataupun wakil rakyat di DPR pusat sampai DPRD kabupaten kota ataupun Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Anda betul-betul harus memilih berdasarkan rasionalitas, berdasarkan pemahaman akan track record atau rekam jejak, baik partai politik maupun individu yang akan Anda pilih. Ketika disediakan calon-calon yang disediakan di depan Anda harus tahu track record mereka. Anda harus tahu rekam jejaknya.
Anda harus tahu keberpihakannya dalam program. Jika memang calon yang disediakan di depan Anda itu pernah menjadi pejabat sebelumnya di posisi apa, Anda harus tahu sebelumnya apakah dia melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Apakah kebijakannya betul-betul mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Jadi memilih berdasarkan rasionalitas, memilih berdasarkan pemahaman akan rekam jejak, memilih karena tahu program yang akan Anda pilih. Gitu teman-teman, atas kesempatan dan juga waktunya dalam pertemuan ketiga ini, dalam video pembelajaran yang ketiga ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.